Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, hadirin wal hadirat jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmatnya, karunia-Nya, hidayah dan pertolongannya. Pada kesempatan sore hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam kajian bulanan, dalam majelis ilmu yang kita mengharapkan keberkahan dari Allah di dalam majelis ini. Salat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai penutup para nabi dan rasul yang menyempurnakan syariatnya di muka bumi ini. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini, tema yang akan kita kaji yaitu karena ilmu mereka jadi mulia. Salah satu bagian dari kajian ilmu yang sudah 2 kali kita kaji, pada sore hari ini lebih kita fokus pada beberapa ayat ataupun hadis tentang keutamaan para ulama. Dengan ilmu mereka menjadi mulia. Bagaimana penjelasan dari tema ini insyaallah akan kita paparkan pada kesempatan sore hari ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang diangkatnya derajat, ada beberapa ayat. Setidaknya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam buku Fadlul Ilmi wal Ulama, keutamaan ilmu dan ulama, halaman yang ke-75, beliau menyebutkan ada 4 ayat ataupun di 4 tempat. Yang pertama dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala menghabarkan tentang diangkatnya derajat orang-orang yang memiliki ilmu dan iman secara khusus. Dalam firman-Nya Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yaftahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hai orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah, maka
berlapanglah di dalam majlis, niscaya Allah akan melapangkan bagi kalian. Dan jika dikatakan kepada kalian berluas-luaslah, niscaya Allah akan mengangkat orang yang beriman di antara kalian dan orang yang menuntut ilmu dengan beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan di sini, yaitu Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman karena keimanannya, dan Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu karena ilmunya dengan beberapa derajat di atas derajat orang yang beriman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sungguhnya hanya saja orang-orang yang beriman itu adalah jika disebut nama Allah maka bergetar hati mereka, dan jika dibacakan ayat-ayat Allah maka akan bertambah keimanan mereka, dan kepada Rabb mereka bertawakal. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan salat, dan dari apa yang kami karuniakan kepada mereka tunaikan zakatnya. Mereka itu adalah orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Bagi mereka derajat-derajat di sisi Rabb-nya dan ampunan serta rezeki yang mulia. Kemudian yang ketiga, dalam surat Toha ayat 75 Allah berfirman, "Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila shalihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula." Dan barang siapa yang mendatanginya dalam keadaan beriman, dia telah melakukan amal soleh, maka mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan derajat-derajat yang tinggi. Kemudian yang keempat, surat An-Nisa ayat 95-96. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima darajatin minhu wa maghfirata wa rahmah. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengutamakan orang-orang yang berjihad di jalan Allah daripada orang-orang yang duduk-duduk, dengan pahala yang agung, derajat-derajat darinya serta ampunan dan rahmat darinya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah 4 tempat ataupun ayat yang Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat dari hamba-hambanya. Yang 3 di antaranya itu Allah berikan kepada orang yang memiliki keimanan, yaitu iman yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat serta amal soleh. Sedangkan yang keempat adalah derajat yang Allah berikan karena jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka derajat yang Allah berikan ini semuanya berhubungan dengan ilmu dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menegakkan agama ini. Maka agama ini akan tegak karena ilmu dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang berilmu dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan tidak Allah berikan pengangkatan derajat itu kepada orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di kalangan manusia, entah itu para raja, bangsawan dan semisalnya. Begitu juga dengan harta kekayaan. Tidak Allah berikan kepada manusia dengan memiliki harta kekayaan, dengan memiliki kedudukan yang tinggi di kalangan masyarakat ataupun di hadapan manusia. Tetapi derajat itu Allah berikan kepada orang yang memiliki ilmu darinya, ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu itu akan menambah kemuliaan pada diri seorang. Orang yang sudah memiliki kemuliaan ataupun orang yang mulia akan bertambah kemuliaannya karena ilmu. Maka seorang yang kedudukannya di kalangan masyarakat ataupun di hadapan manusia itu sebagai budak, kalau dia memiliki ilmu, dia akan terangkat derajatnya. Bahkan meskipun itu di hadapan raja, di hadapan penguasa. Kalau seorang itu memiliki ilmu, dia akan memiliki kedudukan yang tinggi. Karena ilmunya dia mendapat kemuliaan di sisi manusia. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikut ini kita paparkan beberapa keterangan dari para ulama ya, berkaitan dengan ilmu ataupun derajat yang akan Allah angkat di kalangan manusia karena ilmunya. Di antaranya bagaimana tentang firman Allah Subhanahu wa taala ya, dalam surat Al-Mujadalah tadi ayat yang ke-11, Allah katakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan menuntut ilmu dengan beberapa derajat. Karena ilmulah mereka kemudian diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini setidaknya ada dua orang atau dua golongan yang diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang-orang yang beriman. Orang yang beriman akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena keimanan mereka. Maka dalam ayat itu Allah katakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat orang yang beriman di antara kalian. Maka keimanan itu sebagai penentu yang akan menunjukkan ketinggian derajat seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena keimanan dia diangkat derajatnya. Kalau orang tidak beriman, tidak akan pernah diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala meskipun dia memiliki segudang ilmu tentang dunia. Maka yang kedua, Allah katakan walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang menuntut ilmu dengan beberapa derajat. Jadi ada dua persyaratan yang akan Allah berikan kepada seorang ataupun orang-orang yang akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia harus beriman, dia menuntut ilmu. Keimanan dan ilmu yang dituntut itu juga merupakan keistimewaan bagi seorang. Dan ilmu yang dimaksud di dalam ayat itu adalah ilmu din, ilmu agama. Ilmu yang akan mendekatkan diri seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keimanan, dengan ilmu, orang itu akan semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan selain mereka.
Maka hanya orang yang beriman yang akan diangkat derajatnya oleh Allah. Kemudian yang berilmu itu akan diangkat derajatnya lebih daripada sekedar orang-orang yang beriman. Maka dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu atau para ulama di atas keumuman orang yang beriman dengan derajat yang sangat tinggi. Maka beliau katakan, lil ulama'i darajatun fawqal mu'minina bi 500 darajah. Orang yang berilmu ataupun para ulama akan Allah angkat derajat mereka bisa bi 700 darajah, dengan 700 derajat, 700 tingkatan di atas orang yang beriman. Ma baina darajataini masiratu 500 am. Sementara antara dua derajat, ya, dari 700 derajat itu tingkatan manusia, itu hanya bisa ditempuh setidaknya selama 500 tahun. 500 tahun. Jadi kalau dihitung 700 kali 500 ada berapa, Pak? Berapa? 700 kali 500 350.000 tahun. Nah, itu derajat para ulama dibandingkan dengan orang yang beriman di sisi Allah. Ini pernyataan dari Ibnu Abbas. Jadi orang yang memiliki ilmu itu derajatnya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di hadapan ataupun dibandingkan dengan orang-orang yang tidak beriman, bahkan disandingkan dengan orang yang beriman pun mereka memiliki derajat yang jauh lebih tinggi daripada keumuman orang-orang beriman tadi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan tentang ayat ini juga, ya, masih di dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11 ini. Beliau mengatakan, "Kadza huwal ilmu yazidu syarif sarafan wa yajlisul mamluk 'alal usrah." Ya. Maka demikian pula ilmu, dia akan memuliakan orang yang mulia. Bahkan orang yang budak pun akan diangkat derajatnya atau kemuliaannya di hadapan para raja, di hadapan orang yang terkemuka di masyarakat. Kemudian berkata Abu Muslim Al-Khulani, "Al-ulama fil ardi mislu nujum fis sama', idza badat lin-nasi ihtadu biha wa idza khafiyat 'alaihim tahayyaru." Para ulama di muka bumi ini tidak ubahnya seperti bintang yang ada di langit. Kalau bintang-bintang itu kelihatan muncul, maka manusia akan mendapatkan penerang darinya. Sebaliknya, kalau dia tidak muncul, tidak ada atau tersembunyi, maka mereka akan mengalami kebingungan. Jadi ibaratnya seperti itu, bahwa ulama di muka bumi ini diibaratkan seperti bintang-bintang yang ada di langit. Bintang, sekiranya rembulan itu tidak ada juga, dia akan bisa menerangi dari malam hari itu. Akan muncul cahaya dari bintang-bintang itu, apalagi banyak bintang yang muncul. Tapi kalau dia tidak ada, maka akan menjadi gelap.
Begitu juga dengan keberadaan para ulama di muka bumi ini. Kalau mereka muncul, mereka ada, manusia akan mendapatkan petunjuk dengan penjelasan dari para ulama itu. Sebaliknya, tanpa kehadiran para ulama atau tiadanya ulama di kalangan manusia, maka mereka akan menjadi kebingungan. Kita juga seperti itu. Kalau kita memiliki para ulama, mereka yang akan menuntun kita, mengarahkan kita, membimbing kita di dalam meniti agama ini, di dalam memahami agama ini, melaksanakan ajaran agama ini. Tapi kalau tidak ada ulama, bagaimana kita bisa memahami ajaran agama, kita bisa melaksanakan, bagaimana kita bisa mempraktekkan Al-Quran maupun hadis di dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita akan kesulitan atau kebingungan, ya. Maka dengan kehadiran mereka itu sangat berarti bagi manusia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkata Imam Hasan Al-Basri, yuzanu midadul ulama bidami syuhada yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat, bimbingan para ulama ataupun keberadaan para ulama itu akan ditimbang dengan darahnya para syuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fayarjahu midadul ulama bidami syuhada. Maka ternyata apa? Bimbingan para ulama ini lebih berat dibandingkan dengan darah para syuhada. Kita tahu orang yang mati syahid di jalan Allah itu memiliki banyak keutamaannya. Rasulullah kadang menyebutkan ada 7 balasan bagi orang yang mati syahid di jalan Allah, kadang 5 dan lain sebagainya dalam beberapa riwayat yang ada. Di antaranya misalnya Rasulullah menyebutkan li syahidi indallahi sab'u hisal. Bagi orang yang syahid di jalan Allah, maka akan Allah berikan 7 balasan baginya, atau akan mendapatkan 7 keutamaan. Yughfaru lahu fi awali daf'ati min damih. Di tetesan darah pertama ketika dia syahid, maka akan diampunilah dosa-dosanya. Wa yu'manu lahu min adabil qabr. Dia akan aman dari siksa kubur. Wa yashfa'u lahu min aqaribihi sab'ina aqaribih, ya. Dia bisa memberikan syafaat bagi keluarganya 70 syafaat. Wa yuzawwaju bi hurin in, akan dinikahkan dengan bidadari di dalam surga. Itu di antara gambarannya, ya. Kemuliaan ataupun keutamaan orang yang syahid di jalan Allah, itu keutamanya luar biasa gitu. Tapi dari satu versi, satu sisi, Imam Hasan Al-Basri itu memberikan penjelasan bahwa bimbingan dari para ulama itu ternyata pengaruhnya ataupun timbangannya lebih berat pada hari kiamat daripada darahnya orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Kita tahu kalau para ulama, ya, orang yang syahid, ya, orang syahid itu keutamaannya siapa yang akan mendapatkan? Siapa, Pak? Dia sendiri ataupun orang lain? Dia sendiri. Orang yang mati syahid, kemuliaan, keutamaan yang akan Allah berikan kepada yang bersangkutan, ya, secara langsung. Walaupun nanti ada pengaruhnya dari beberapa keterangan hadis tadi. Tapi kalau ulama, berapa orang yang mendapatkan barokah ataupun manfaat dari ilmu yang disampaikan? Seorang ulama menyampaikan kebenaran di hadapan 1 juta manusia, kemudian 1 juta manusia itu mendapatkan pemahaman karena bimbingan ulama ini, maka manfaatnya akan dirasakan oleh 1 juta orang tadi. Jadi semakin banyak orang yang mendapatkan pengaruh dari
tersebarnya ilmu dari ulama itu, maka akan semakin besar pula, akan semakin banyak pula manfaat ataupun barokah dari ilmu ulama itu. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi kepada orang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, "Laulal ulama lakana an-nas kal bahaim." Sekiranya bukan karena ulama, maka manusia itu ibarat seperti binatang ternak. Sekiranya bukan karena ulama, maka manusia itu ibarat binatang ternak. Bagaimana binatang ternak itu? Mereka akan memenuhi hawa nafsunya, keinginan-keinginannya tanpa pertimbangan dari akalnya. Tapi dengan kehadiran ulama, mereka akan memberikan penerang, penjelas kepada manusia. Ketika kebingungan, maka akan mengarahkan. Ketika ada sesuatu yang tidak diketahui, maka kemudian akan menjadi tahu. Ketika ada hal yang samar, akan menjadi jelas. Ketika banyak perkara-perkara yang tersembunyi pengetahuannya di hadapan manusia, maka dengan adanya ulama itu mereka menjelaskan ilmu. Dan kita sudah bahas pada kesempatan yang lalu, ya, di antaranya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan kepada generasi setelahnya ataupun pada para ulama tadi berupa dinar ataupun dirham, mata uang. Walakin warasu al-ilmah. Tetapi yang mereka warisi adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Maka bagi siapa yang mengambil dari warisan itu, warisan para nabi berupa ilmu, ya, para ulama yang mendapatkan warisan itu, berarti dia sudah mengambil bagian yang amat besar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, itu diantara penjelasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka jelas para ulama ini memiliki kedudukan yang tinggi di masyarakat, di hadapan manusia, berpengaruhnya terhadap kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkataan dari Sufyan Ibn Uyainah rahimahullah, arfa'un nasi manzilatan indallah man kana bainallah wa baina ibadihi wa humul anbiya wal ulama. Manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah dia yang berposisi antara Allah dengan para hamba, yaitu para nabi dan para ulama. Manusia yang paling tinggi derajatnya ataupun kedudukannya di sisi Allah adalah yang posisinya antara Allah dengan manusia, dengan hamba-hamba. Maka siapa mereka itu? Yaitu para nabi dan ulama. Para nabi, setelah nabi itu ditutup oleh Nabi Muhammad SAW, maka setelahnya tidak ada lagi nabi. Maka yang ada adalah generasi penerus yang mengemban warisan ilmu dari para nabi, yaitu para ulama. Jadi manusia yang memiliki kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah para nabi, kemudian para ulama. Maka tidak ada seorang pun yang berhak untuk mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW itu diutus, ya. Kalau mereka itu mendapatkan kemuliaan itu karena ilmu ataupun mereka bisa disebut sebagai ulama. Tapi tidak ada seorang pun setelah nabi itu diutus disebut sebagai nabi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Sufyan Ibn Uyainah rahimahullah juga pernah mengatakan, lam yu'ta ahadun fid dunya syai'an afdalu minan nubuwah. Di dunia ini tidak ada manusia yang diberikan sesuatu lebih utama daripada kenabian. Jadi nabi yang diberi kenabian atau nubuwah dari Allah itu orang yang paling mulia di muka bumi ini. Wa ma ba'da nubuwah syai'un afdal minal ilmi wal fiqhi.
Dan tidak ada sesuatu yang lebih utama setelah kenabian selain daripada ilmu maupun kepahaman terhadap agama. Fakila aman hada, maka ini tentang siapa ya, dikatakan kepada beliau. Beliau mengatakan anil fuqaha kulluhum ya. Itu semuanya berbicara tentang para ulama. Al fuqaha jamak dari faqih ya, para ahli fikih. Yang tidak lain adalah para ulama. Jadi mereka mendapatkan kedudukan setelah para nabi ya. Karena nabi mendapatkan nubuah, kenabian dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara setelah Nabi Muhammad diutus, kenabian ataupun nubuah itu terputus ya. Maka tidak ada hal yang mulia yang Allah berikan kepada manusia melebihi daripada ilmu. Maka orang yang dikaruniai ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia mendapatkan karunia ataupun pemberian yang sangat utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan lagi perkataan dari ulama kita. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, al-alimu a'dhamu ajran minas sha'im al-qa'im al-ghazi fi sabilillah. Seorang alim, seorang ulama itu memiliki pahala yang lebih agung daripada orang yang berpuasa, orang yang menegakkan sholat malam, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu para ulama ya. Jadi ulama yang mengemban ilmu dari Al-Quran dan Sunnah ya, warisan dari Nabi, itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih utama daripada orang yang senantiasa melakukan puasa, orang yang senantiasa menegakkan sholat malam, orang yang senantiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tinjau bahwa 3 orang tadi berpuasa, sholat malam, berjihad di jalan Allah, itu manfaatnya secara langsung akan dirasakan bagi pribadi mereka. Tapi kalau ulama, ilmunya akan dirasakan oleh kaum muslimin. Semakin banyak umat Islam yang mendapatkan pencerahan darinya, akan semakin banyak pula ilmu itu berpengaruh ataupun semakin tersebar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ta'allamul ilma fa inna ta'allamahu lillahi khasyah aw hasanah wa talabuhu ibadah wa mudzakaratuhu tasbih. Belajarlah ilmu, tuntutlah ilmu, karena menuntutnya itu sebagai suatu kebaikan, ataupun dalam keterangan yang lain, rasa takut kepada Allah. Kemudian menuntutnya adalah sebagai bentuk ibadah kepada Allah, dan mengulang-ulangnya itu sebagai bentuk tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di dalam sebuah syair, dalam satu bait syair ada mutiara hikmah dari sebagian ulama tentang ilmu ya. Al-ilmu yurfa'u baitan la imada lahu wal jahlu yahdamu baitul izzi wasyaraf. Ilmu itu akan mengangkat derajat satu rumah yang tidak memiliki tiang. Rumah yang tidak memiliki tiang itu dia akan berdiri tegak, berdiri kokoh karena adanya ilmu. Sebaliknya, rumah yang memiliki penyangga, bahkan dia dianggap hebat, bangunannya kokoh oleh manusia, tetapi dia akan hancur karena kebodohan yang ada pada pemiliknya. Ibaratnya seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi beberapa penyampaian dari para ulama kita tentang gambaran kemuliaan para ulama. Mereka dimuliakan karena ilmu yang dimilikinya. Kemudian beberapa keterangan berikut ini diantaranya saya sampaikan hadis yang mungkin sebagian sudah disampaikan pada kesempatan yang lalu ya. Tetapi kita tinjau dari sisi yang lain ya. Bahwa
ulama mereka adalah orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berikan kedudukan yang spesial ataupun istimewa kepada mereka dengan rasa takut tersebut. Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Sungguhnya hanya saja orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Maka diungkapkan oleh sebagian ulama bahwa mereka cukup dikatakan memiliki rasa takut kepada Allah sebagai bentuk kepemilikannya terhadap ilmu. Dan sebaliknya, orang bodoh itu mereka hanya terkena tipu daya saja. Orang alim ataupun yang memiliki ilmu di dalam dinul Islam ini, mereka akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang bodoh, mereka hanya tertipu daya. Banyak orang-orang yang ditipu daya, apakah karena dunia ataupun harta benda, karena wanita, jabatan, kedudukan dan lain sebagainya. Ya. Maka mereka itu hakikatnya bukan orang yang memiliki ilmu. Kalau mereka terpedaya dengan harta benda, dengan jabatan, dengan kedudukan, dengan duniawi, materi-materi yang sifatnya dunia, itu akan menjatuhkan martabat mereka. Walaupun di kalangan manusia terkadang dia disebut sebagai ulama, ya, tapi di hadapan Allah ataupun di hadapan Islam yang sejatinya dia bukan sebagai ulama, ya. Tapi jatuh martabatnya karena hawa nafsunya ataupun karena tipu daya, baik itu dari harta benda, dari kedudukan, jabatan dan lain sebagainya. Justru nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang yang terkena tipu daya itu, ya. Misalnya seorang yang menganggap dirinya alim ataupun paling hebat dan lain sebagainya, paling banyak ilmunya, tapi hanya pengakuan dirinya saja. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak mengakui ilmunya. Ataupun orang yang mengharapkan balasan dari amalan akhirat, dari amal soleh, dari ibadah-ibadah yang dilakukan dengan materi duniawi, ya, itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya apa? Orang yang berperang, ya, misalnya supaya dikatakan pemberani, seorang pahlawan dan lain sebagainya. Orang yang mengajarkan ilmu, dia ada pengharapan supaya disebut sebagai alim, supaya disebut sebagai qori, bacaannya bagus dan lain sebagainya. Kalau ada pengharapan yang sifatnya duniawi ataupun materi, dia akan menyampaikan ilmu, misalnya kalau dapat bonus sekian, dapat amplop sekian, kehadiran orang sekian dan lain sebagainya. Itu tendensi yang seperti itu akan menjatuhkan martabat dia khususnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, ya. Maka jangan sampai kita terkena tipu daya yang seperti itu. Siapapun kita, ya. Bagi seorang dai, seorang ustadz, seorang penyeru di dalam dinul Islam ini, berapapun orang yang dia serukan kepada kebaikan, maka jangan pernah dipandang sebelah mata. Karena dakwahnya adalah lillahi ta'ala, maka dia tidak memperhitungkan secara materi. Biarpun satu orang yang dia ajak kepada kebenaran, dia tetap menyampaikan kebenaran. Biarpun tempatnya sederhana dan lain sebagainya, dia tetap menyampaikan. Karena ada, apalagi di akhir zaman seperti sekarang ini, ada diistilahkan ustadz amplopan gitu ya. Kalau amplopnya tebal, dia datang, ya. Amplopnya tipis, tidak gitu. Bahkan sudah marak, Pak, ini tersebar juga di YouTube, ya. Video tentang pernyataan dari salah seorang tokoh, ya. Saya nggak usah sebut namanya, nanti semakin terkenal, ya.
amplop itu ada 3 kedudukan. Ada amplop itu sahih. Sahih, kayak hadis itu. Amplop itu sahih kalau isinya tebal. Ya. Ada amplop dhaif, lemah kalau isinya tipis. Tahu Pak ya, tebal sama tipis itu maksudnya kalau tebal ya banyak isinya. Tipis itu sedikit. Ada yang sahih li ghairihi. Nah, sampai ada gitu ya. Itu kedudukan hadis itu. Ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ada sahih li ghairihi dan semisalnya. Ini ada seorang tokoh yang membagi amplop itu jadi 3 tingkatan itu. Ada yang sahih kalau amplopnya tebal. Ya. Misalnya seorang dai, seorang penceramah, seorang mubalik dikasih amplop tebal, itu sahih. Kalau amplopnya tipis, dhaif. Ada yang sahih li ghairihi. Sahih ataupun kuat karena yang lain. Misalnya amplopnya tipis tapi yang memberikan perempuan yang cantik katanya. Sampai seperti itu ya. Ada gambaran kayak gitu. Nah, ini istilah-istilah yang seperti itu sebenarnya memicu fitnah juga gitu. Ada juga seorang mubalik yang memperhitungkan jamaah. Karena diperkirakan amplop itu akan terpengaruhi oleh kehadiran jamaah. Jadi kalau jamaahnya banyak otomatis amplopnya tebal. Kalau jamaahnya sedikit tipis. Maka suatu ketika diminta untuk mengisi sebuah tablik ataupun pengajian. Tapi sebelum diputuskan, dikonfirmasi dulu berapa jamaahnya. Ternyata ketika ditahu bahwa jamaahnya tidak seberapa, hanya 10kah, 20kah gitu, yang menurut dia perhitungannya sedikit, maka pasti sedikit isi amplopnya. Akhirnya dia tidak mau mengisi gitu. Ini karena tendensi material duniawi ya. Amalan yang dia lakukan itu amalan ibadah, amalan akhirat yang akan menguatkan derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi kalau kemudian dia iringi dengan tendensi duniawi, maka itu akan ternoda ya. Tidak akan diterima di sisi Allah, bahkan akan dipertanggungjawabkan ya. Kita ingat hadis Rasul SAW, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadisnya cukup panjang. Di situ ada gambaran tentang kedudukan 3 orang yang amalannya sama-sama tinggi, tapi kemudian menjadi rendah karena niatnya yang tidak benar. Seorang yang berjihad di jalan Allah, maka ketika didatangkan di hadapan Allah, apa yang kamu lakukan? Maka dia katakan, aku berjihad untukmu ya Allah, berperang untukmu. Maka Allah bantah, kamu dusta. Kamu berperang supaya kamu dikatakan sebagai seorang pahlawan, seorang pemberani. Maka akhirnya orang itu dimasukkan ke dalam neraka. Yang kedua, seorang yang berinfak ataupun bersedekah. Untuk apa dia sedekahkan hartanya? Maka ketika ditanya oleh Allah, dia jawab, untukmu ya Allah. Allah membantahnya, kamu dusta. Kamu sedekahkan, kamu infakkan hartamu supaya kamu dikatakan sebagai seorang dermawan. Dermawan di mata manusia itu ternyata bisa cacat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan niatan yang salah. Tapi kalau orang lain yang menyebut, itu bukan masalah kita ya. Tidak masalah kalau misalnya orang lain yang terlanjur mengetahui kita karena kita sebagai orang dermawan, kemudian kita disebut dermawan ya, tanpa ada arahan dari kita ataupun penyampaian dari kita. Dan bahkan boleh jadi tanpa sepengetahuan dari kita, karena kita niatnya lurus, kita sembunyi-sembunyi dari amalan yang kita lakukan, tapi orang lain menganggapnya itu orang dermawan. Itu tidak masalah gitu. Tapi kalau dari dalam dirinya niatannya memang adalah supaya disebut seorang dermawan di hadapan manusia, maka itu adalah cacat yang kemudian akan menggugurkan amalannya. Kemudian dia masukkan di neraka. Yang ketiga, seorang yang mengajari Al-Quran atau mengajari ilmu. Untuk apa kamu lakukan? Maka orang itu menjawab, untukmu ya Allah. Kamu dusta. Kamu mengajarkan ilmu supaya kamu dikatakan sebagai seorang alim,
seorang yang hebat ilmunya. Kamu mengajarkan Al-Quran, kamu membaca Al-Quran, supaya kamu dikatakan sebagai qori, orang yang bagus bacaannya dan semisalnya. Maka dengan amalan itu, akhirnya orang itu dimasukkan ke dalam neraka. Ruba amalin sogirin tu'adimuhu aniyah, wa ruba amalin kabirin tusogiruhu aniyah. Ibnu Mubarak pernah memberikan nasihatnya. Berapa banyak amalan yang sederhana dia akan menjadi mulia di hadapan Allah karena niatnya yang benar. Dan berapa banyak amalan yang hebat, amalan yang mulia akan menjadi hina karena niatnya yang salah. Nah, itu contoh-contoh dari amalan yang mulia tapi niatnya salah. Siapa yang meragukan amal jihad di jalan Allah? Siapa yang meragukan pahala infak di jalan Allah? Siapa yang meragukan mengajari ilmu kepada orang lain sebagai suatu kebaikan yang amat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa penjelasan ya. Kemudian bahwa ulama mereka adalah manusia yang paling khusyuk ketika mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Isra ayat 109. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka akan tersungkur ya, akan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan maha suci Rabb kami. Sungguhnya janji dari Rabb kami benar-benar akan terlaksana. Dan mereka menyungkurkan diri seraya menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menambah kehusyuan. Jadi khusyuknya orang yang berilmu itu tidak dibuat-buat gitu ya. Sampai digambarkan ada sebuah riwayatnya bahwa iblis itu sangat gembira dengan meninggalnya ulama ya. Iblis sangat gembira dengan meninggalnya ulama, berbeda dengan ahli ibadah. Bahkan sampai ada yang mengibaratkan, banyak versi dalam riwayat seperti ini gitu. 1000 ahli ibadah yang meninggal itu tidak lebih disenangi oleh setan ataupun iblis daripada seorang ulama yang meninggal. Jadi meninggalnya seorang ulama itu lebih disenangi oleh iblis daripada 1000 ahli ibadah yang meninggal. Kenapa? Setan-setan itu bertanya kepada iblis, kenapa kamu gembira dengan meninggalnya ulama? Maka kamu lihat, kamu datangi, silahkan ditanya gitu. Tentang hal-hal yang secara spontan mungkin kita kalau tidak berpikir, tidak memiliki ilmu, tidak akan menerima gitu ya. Apa saja yang Allah kehendaki itu pasti akan bisa terjadi. Bahkan dikatakan ya, mungkinkah langit ataupun bumi itu bisa dimasukkan ke dalam sebutir telur gitu. Kalau orang ahli ibadah tadi, ahli ibadah ditanya oleh setan itu, tidak bakal bisa. Tapi seorang ulama itu akan menjawab, kalau Allah menghendaki bisa. Jadi ilmunya diserahkan kepada Allah. Apa saja yang dikehendaki oleh Allah akan bisa Allah lakukan gitu. Kita kadang-kadang secara logika kita nggak masuk, misalnya siang hari panas gitu, mungkinkah hujan siang ini? Bagi kita nggak mungkin gitu. Tapi kalau Allah menghendaki, maka itulah kedudukan ulama, langsung mengembalikan kepada Allah. Tapi kalau ahli ibadah, hanya ibadah-ibadahnya saja yang dia kedepankan, dan itu tentunya untuk diri mereka sendiri. Sedangkan para ulama, ilmunya mereka pahamkan, mereka sebarkan untuk orang lain. Mereka akan menundukkan diri dengan ilmu
yang sudah Allah ajarkan ataupun melalui lisan Rasulullah SAW. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai gambaran bagaimana iblis itu lebih suka ketika ulama itu meninggal, ya, daripada ahli ibadah. Dan ada satu ayat Al-Quran dalam surat Ar-Ra'd ayat 41 yang ada penjelasan tentang penafsiran sebagian ulama, ya, dari diwafatkannya para ulama. Kalau hadis sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an min sudurin nas. Allah itu enggak akan mencabut ilmu langsung dari dada manusia. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tapi yang akan Allah cabut itu adalah dari diwafatkannya ulama. Ilmu itu sedikit demi sedikit karena diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yuqi aliman ittakhadhan nas ru'usan juhala. Sehingga kalau sudah tidak ada lagi seorang alim yang Allah tetapkan di muka bumi ini, maka manusia-manusia itu akan mengangkat orang-orang bodoh mereka. Sehingga orang yang bodoh tadi yang diulamakan oleh manusia itu akan ditanya tentang ilmu, lalu mereka memberikan fatwa dan ternyata mereka itu sesat serta menyesatkan. Itu akhir zaman seperti itu sudah marak. Nah, satu ayat yang berhubungan dengan ini diantaranya dalam surat Ar-Ra'd ayat 41, awalam yaru anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Apakah mereka tidak melihat sesungguhnya kami mendatangi daerah-daerah itu, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya. Jadi apa yang ada di muka bumi ini Allah kurangi dari tepi-tepinya. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ya, menukil perkataan Ibnu Abbas, beliau berkata, kharabuha bimauti fuqahaiha wa ulamaiha wa ahlul khairi minha. Bahwa berkurangnya bumi di sini adalah dengan kematian para ahli fikih, para ulama dan orang-orang baik dari mereka. Serta ini yang disebutkan juga oleh Imam Mujahid, ya, bahwa Allah kurangi dari sisi-sisinya ataupun ujung-ujungnya itu, tepi-tepinya, itu maksudnya adalah dengan kematian para ulama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya akhiri, sedikit saya ceritakan sebagian dari kisah para ulama kita. Ketika akhir hayatnya Imam Ahmad bin Hanbal, beliau seorang ulama ahlul hadis, ahlus sunnah, dan satu pemikiran ahlus sunnah yang sampai sekarang itu tetap eksis. Melalui perantara beliau Allah Subhanahu wa taala teguhkan keyakinan ini bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Pada saat penguasa berkuasa saat itu sampai 3 generasi khalifah, ya, itu mereka memahamkan kepada rakyatnya, kepada masyarakat, kepada umat Islam ini, Al-Qur'an itu adalah makhluk. Jadi sebagaimana paham Mu'tazilah. Paham Mu'tazilah itu sudah mempengaruhi penguasa. Sehingga para ulama itu diuji satu persatu untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Imam Syafi'i ketika diuji supaya mengatakan Quran itu makhluk, beliau mengatakan Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur ini adalah makhluk, ya, saya ulangi. Imam Syafi'i ketika ditanya dan dipaksa supaya mengatakan Al-Quran itu makhluk, beliau menjawab, Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur ini adalah makhluk. Itu dalam istilah Islam namanya tauriyah, ya, tauriyah. Mirip-mirip juga dengan taqiyah, ya, tapi berbeda karena tauriyah ini dibenarkan. Artinya kita menjawab dengan sesuatu yang hasil kesimpulannya berbeda antara kita dengan yang didengar. Tetapi tidak berdusta itu. Orang kan akan menerima, ya, apa yang kita jelaskan. Menurut Imam Syafi'i ini adalah makhluk, itu jari-jari ini. Itu kan enggak bohong itu. Atau kalimat-kalimat bernuansa politis gitu, ya.
tapi tidak bohong itu. Dia benar, jujur gitu. Tapi orang menerimanya itu berbeda memahaminya. Dan itu akan mengurangi kemudaratan yang bakal dimunculkan. Nah, penguasa memahami Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur ini sebagai makhluk gitu. Sementara yang dimaksud Imam Syafi'i, Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, ininya itu jari-jarinya, ya. Ini adalah makhluk. Akhirnya beliau bebas, tidak digantung, tidak dibunuh, ya. Giliran Imam Ahmad sebagai ulama yang terakhir istilahnya, dan masyarakat ataupun umat saat itu menunggu jawaban dari Imam Ahmad. Ternyata Imam Ahmad menjawab apa? Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah, kalamullah. Maka dengan kalimat itu, meskipun beliau dihukum digantung, dicambuk dan lain sebagainya, tetapi keyakinan itu sampai sekarang bertahan. Boleh jadi sekiranya beliau mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka akidah Ahlussunnah bahwa Al-Quran adalah kalamullah itu hilang di muka bumi ini. Melalui perantara Imam Ahmad, Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kalimat itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan di akhir hayat Imam Ahmad, ya, beliau kadang sebelum meninggal, ya, sudah sakarat ini. Kadang pingsan, kadang sadar, kadang pingsan, kadang sadar. Kemudian mengatakan, jangan pergi dari situ, jangan pergi dari situ. Ternyata beliau melihat ada setan yang menggigit kakinya. Ketika mau meninggal itu membisikkan pada Imam Ahmad, kami tidak berhasil untuk menyesatkan kamu. Maka berusaha untuk mengakhiri hayatnya Imam Ahmad ini supaya su'ul khotimah. Tapi beliau menyuruhnya supaya pergi gitu. Jangan kamu lakukan, pergi, silakan pergi gitu. Dan keterangan yang lain, di hari wafatnya Imam Ahmad ini, qadarullah, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang Yahudi, Nasrani, Majusi, semuanya jumlahnya 20.000 orang, semuanya masuk Islam. Di hari meninggalnya atau wafatnya Imam Ahmad itu 20.000 orang masuk Islam dari kalangan Nasrani, Yahudi maupun Majusi. Nah, ini keberkahannya gitu. Jadi ulama yang robbani, ulama yang bagus, ulama yang lurus, itu sebagai tanda kemuliaan mereka di akhir hayatnya, ya, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian pasti banyak umat Islam yang takziah ataupun peduli terhadapnya, karena mereka pasti merasakan kehilangan. Sehingga banyak pernyataan dari para ulama, ya, bahwa meninggalnya para ulama itu sebagai satu musibah bagi umat Islam, karena kehilangan sebagai petunjuk pembawa lentera-lentera kebenaran, cahaya-cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang mengibaratkan meninggalnya orang satu kampung ataupun satu suku itu lebih ringan nilainya di hadapan Allah daripada meninggalnya seorang ulama. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa hal yang bisa kita kaji pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya dan juga jamaah sekalian. Suatu ketika misalnya kita perlu untuk mengkaji secara khusus, ya. Sebenarnya ada buku yang amat bagus, ya. Sekarang sudah tercetak terjemahannya jadi 1 jilid, 3 karya dari seorang ulama besar Timur Tengah, ya, Abdul Fattah Abu Ghuddah. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah ini menulis biografi tentang para ulama. Satunya diantaranya adalah Lamhat min Sobril Ulama, ya, lembaran-lembaran tentang kesabaran para ulama. Kemudian ada Qimatuz Zaman Indal Ulama, arti sebuah waktu menurut para ulama. Yang ketiga Al-Ulama Al-Uzab, para ulama yang tidak sempat menikah, mereka demi ilmu rela membujang. Isi bukunya dari 3 judul buku itu kisah semuanya gitu. Bagaimana perjuangan mereka demi ilmu, kesabaran mereka. Ada yang sampai kencing atau buang air itu kencing darah karena tidak
mendapatkan makanan, tidak mendapatkan minuman, perjalanan yang amat jauh. Mereka kadang kan menempuh antar kota, bahkan antar negara demi untuk mendapatkan satu hadis Rasul. Ada di antara mereka yang sampai ya merelakan diri untuk tidak istirahat dan lain sebagainya. Kadang-kadang ada hal yang unik gitu. Ada unik kalau di kalangan kita ya jauh gitu loh. Mereka nikah saja nggak sempat gitu, karena ilmu yang harus mereka dalami gitu. Nah kalau sekarang orang yang nggak mau nikah boleh jadi bukan karena nggak sempat gitu, tapi karena nggak mau nikah. Ya. Membujangnya orang-orang sekarang misalnya itu karena tidak mau menikah memang gitu. Tapi kalau ulama dahulu berbeda. Itu sudah ada terjemahannya, bahkan dikumpulkan dalam satu jilid ulama Robani terjemahannya. Itu bagus sekali kalau kita suatu saat bisa mengkaji. Tapi akan butuh waktu kalau kita mengkaji secara rinci. Mungkin kalau sepintas-sepintas ataupun sekelumit dari kitab-kitab itu bisa dikaji dalam satu waktu. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.